Demikian. Kalau demikian, kita skors persidangan ini untuk mendengar ahli untuk perkara ini. Kita skors sampai jam 14.00 WIB. Bisa? Bisa yang mulia. Waktu diskors itu kita sidangkan perkara yang 2 untuk pemeriksaan terdakwa. Oke? Baik yang mulia. Oke, demikian ya. Demikian ya. Baik, terdakwa pindah. Silakan duduk. Untuk perkara terdakwa masih ada 2 orang yang mau diperiksa, yaitu ahli yang diajukan oleh penasihat hukum. Menurut keterangan mereka belum hadir karena dijadwalkan mereka karena ada saksi yang meringankan sekitar pukul 14 sampai ke pukul 15 WIB. Untuk itu, untuk memeriksa ahli tersebut, persidangan harus kita skors sampai pukul 14.00 WIB ya. Baik. Ada yang ingin disampaikan penuntut umum untuk ini? Tidak ada yang mulia. Cukup ya. Baik. Dari penasihat hukum? Tidak ada yang mulia. Baik. Untuk perkara ini persidangan diskors dan dibuka kembali pada pukul 14.00 WIB. Dengan demikian skors persidangan ini dimulai. Ya pemirsa, baru saja Majelis Hakim menskors sidang kasus peredaran narkotika dengan agenda pemeriksaan saksi yang dihadirkan oleh kuasa hukum dari terdakwa Dodi Prawiranegara. Ada 4 orang saksi meringankan untuk Dodi yang hadir hari ini, yang akan diperiksa hari ini, di mana 2 saksi fakta sudah didengarkan dan baru saja selesai memberikan kesaksiannya, yaitu ayah dari Dodi Prawiranegara, yaitu Maman Supratman, dan juga istri dari terdakwa Dodi, Rahma Dharma Putri. Dan nanti di pukul 14 waktu Indonesia Barat akan dilanjutkan dengan memeriksa saksi meringankan juga dari saksi ahli hukum pidana dan juga saksi ahli psikologis klinis. Tadi hakim menyampaikan sambil menunggu sidang lanjutan dari terdakwa Dodi Prawiranegara, saat ini akan digelar sidang untuk pemeriksaan 2 terdakwa. Dari informasi yang kami peroleh, akan diperiksa Dodi Prawiranegara dan juga Linda Puji Astuti sebagai terdakwa dalam kasus peredaran narkotika di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Dalam kasus ini pemirsa, Dodi Prawiranegara didakwa menawarkan, membeli, menjual dan menjadi perantara narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis sabu hasil barang sitaan yang beratnya lebih dari 5 kilogram maksud kami. Perbuatan itu dilakukan Dodi bersama 3 orang lainnya. Dan saat ini di ruang sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, 2 terdakwa yakni Dodi Prawiranegara dan Linda Puji Astuti sudah duduk di depan majelis hakim dan tampaknya sudah bersiap untuk diperiksa sebagai terdakwa dalam kasus peredaran narkotika. Kita simak jalannya sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pemirsa. Oke. Kasranto sehat? Alhamdulillah sehat yang mulia. Baik. Linda Puji Astuti sehat? Sehat yang mulia. Baik. Kita lanjutkan proses pemeriksaan. Sebagaimana agenda persidangan hari ini adalah mendengar keterangan terdakwa. Artinya mendengar keterangan Linda Puji Astuti, demikian juga Kasranto sebagai terdakwa. Dikenal dengan keterangan terdakwa. Demikian ya. Terdakwa memang tidak disumpah. Yang disumpah cuma saksi dan ahli. Tapi namun demikian, terdakwa juga dianjurkan dengan sungguh-sungguh untuk berkata jujur di persidangan ini. Itu intinya. Katakan iya kalau iya, kalau tidak, tidak. Katakan tahu kalau tahu, kalau memang tidak tahu, katakan tidak tahu. Demikian ya. Baik. Baik yang mulia. Baik.
Pertama, Linda Pujiastuti dulu, karena nomor perkaranya lebih awal. Oke. Kalau kemarin sudah memberi keterangan itu sebagai saksi, ya, di perkara yang lain. Tapi untuk perkara ini harus didengar keterangan terdakwa. Baik, Linda Pujiastuti sebagai terdakwa, apakah pernah memberi keterangan di penyidikan sehingga disusun berita acara pemeriksaan dalam berkas ini? Pernah, Yang Mulia. Pernah. Keterangan yang saudara sampaikan benar seluruhnya? Benar, Yang Mulia. Benar. Ada dipaksa waktu itu dalam rangka memberi keterangan? Tidak ada. Tidak, ya. Proses pengambilan datanya ditanya hadap-hadapan seperti itu? Iya, betul. Baik. Terus setelah dijawab, ada dibaca lagi hasil pemeriksaannya itu? Saya baca kembali. Ada ditandatangani? Tidak ada. Saudara ada tanda tangan berita acaranya? Oh, tanda tangan Yang Mulia. Ada. Benar itu seluruhnya? Benar. Baik. Dalam menyangkut perkara ini, sudah hampir mengakhiri proses pemeriksaan, sudah hampir selesai proses pemeriksaan. Ingat saudara kapan saudara itu ditangkap oleh polisi? Saya ditangkap itu tanggal 12 Oktober Tahun 2022. 2002. Sekitar jam berapa? Jam 2 siang. Jam Jam 14. 2 siang. Waktu itu di mana ditangkap? Di rumah saya di Kebon Di Jeruk. rumahnya. Apa dugaannya sehingga saudara ditangkap oleh polisi waktu itu? Ditangkap karena Kasranto ditangkap, lalu Kasranto menyebutkan saya, langsung Kasranto ke rumah saya dengan anggota. Baik, coba cerita dulu secara singkat dan padat apa yang saudara lakukan menyangkut perkara ini. Silakan. Dari awal itu 23 Juni itu saya ada WA ke Teddy Minahasa. Saya itu minta kerja kembali untuk urusan keris pusaka ke Brunei Darussalam. Ya. Saya minta tiket dan operasional. Ya. Dijawabnya, WA-nya begini, Pak Teddy apa kabar? Saya bolehkah bekerja kembali untuk mengurus pusaka Pak Teddy ke Brunei Darussalam? Dijawabnya silakan. Saya jawab lagi, saya nggak ada uang untuk operasional dan tiket. Terus Pak Teddy jawab kembali, ini loh saya ada sabu 5K, carikan lawan untuk kamu operasional ke Brunei. Seketika itu juga saya jawab hanya spontan begitu aja. Saya bilang, saya tanya barang itu ada di mana. Dia bilang ada di Riau. Saya jawab di Batam. Dia jawab kembali, ada di tanganku. Ya. Carikan lawan, katanya gitu. Setelah itu saya ingat punya teman ya, Mas Kasranto ini. Saya minta tolong, Mas ke rumah saya, ada apa, katanya. Ke rumah deh, nanti saya mau cerita. Gitu. Akhirnya siang Pak Kasranto ke rumah saya cerita, Mas tadi saya WATM, bilangnya begini, dia punya sabu 5 kilo. Terus Pak Kasranto bilang, pasti itu BB itu. Ya bisa jadi Mas, kan habis rilis itu 41,4, saya bilang begitu. Suruh cariin lawan Mas. Di mana ya, kata Pak Kasranto. Nanti saya tanya-tanya dulu. Gitu. Terus saya kembali kasih tahu ke Pak Teddy. Saya bilang barang bisa dibawa ke Jakarta kah? Saya bilang begitu. Bisa, asal dananya ada, katanya begitu.
saya lagi carikan dulu, saya bilang begitu. Terus besoknya Pak Kasranto kasih berita ke saya, ada ini tapi nggak bisa kontan katanya. Saya kasih berita lagi kepada Pak Teddy, saya bilang Pak Teddy ada ini tapi nggak bisa kontan katanya. Nggak bisa, harus ada uang ada barang katanya begitu. Sampai di situ saya kasih tahu ke Pak Kasranto kembali, Mas nggak bisa, harus ada uangnya dulu atau disampaikan dulu baru barangnya dikirim, saya bilang begitu. Terus Pak Kasranto bilang mana bisa katanya gitu. Akhirnya sampai 3 bulan itu kami nggak ketemu jalan gimana. Pak Teddy maunya barangnya dulu, uang dulu, fotokan uang dulu, dan bla 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 begitulah, intinya hanya uang dulu baru barang ada, uang dulu begitu. Katanya dia bilang, kamu kan udah butuh uang untuk ke Brunei, sudah saya kasih jalan, ini ada barang ya kamu carikan lawan katanya gitu. Masa kamu nggak percaya dengan saya seorang TM katanya begitu. Bukan nggak percaya Pak Teddy, ini barang harus ada dulu baru uangnya ada, ya nggak bisa kalau begitu. Terus sampai itu akhirnya saya ketemu dengan Pak Santro kembali, dia bilang ini ada katanya, tapi barang harus ada dulu, ada yang mau cash katanya gitu. Saya sampaikan lagi ke Pak Teddy, Pak Teddy ada yang mau cash ini. Oh ya, kamu koordinasi dengan Dodi, bilangnya begitu. Akhirnya saya koordinasi dengan Dodi, terus Dodi koordinasi lagi dengan Pak Teddy. Akhirnya sampailah pengiriman barang itu gitu. Sampai ke Jakarta, begitu yang mulia. Sampai ke Jakarta, sampai saya kasih ke Pak Kasranto, sampai dengan Kasranto saya kasih lagi, terjadilah transaksi yang 1 kilo itu. Setelah transaksi 1 kilo itu, uangnya saya serahkan kepada Dodi itu kembali, terus uang itu infonya disampaikan lagi ke Pak Teddy gitu. Sampai di situ saya ambilkan uangnya 50, saya serahkan ke Dodi itu 350. Dodi Samsul Arif itu bilang bahwa dia itu berkeluh kesah tidak ada transportasi dan segala macam. Akhirnya diambillah yang 50, yang 300 dikasihkan ke Pak Teddy Minahasa. Tapi setelah barang itu cair, saya sempat WA Pak Teddy, saya sampaikan bahwa selamat siang Pak Teddy, invoice 1 sudah cair, dananya saya kasih ke Dodi. Itu sempat saya WA ke dia. Nah, setelah Dodi saya telepon untuk ambil uangnya, si Dodinya itu datang dengan tergopoh-gopoh, dia bilang, Mbak nggak jadi, Bapak marah katanya. Kenapa marah? Harganya nggak cocok katanya gitu. Mbak Pak Teddy minta 400 utuh katanya gitu. Jadi barang mau ditarik kembali semua. Saya bilang barang 1 udah nyebrang, saya bilang nggak bisa ditarik, ya ini aja yang 4 kembalikan, saya bilang begitu. Terus dia marah-marah. Pak Teddy ada sempat WA ke saya, oh saya dulu yang WA, saya bilang Pak Teddy barang mau diambil lagi sama Dodi yang 4. Iya, saya nggak suka kerja dengan tidak jelas katanya. Itu sempat WA ke saya begitu. Terus akhirnya saya bilang sama Arif, ya udah ambil aja semua, saya bilang begitu. Kalau nggak kita musnahkan, saya bilang gitu. Saya udah turunkan blender, si Arif bilang begini, jangan Mbak, ini bukan barang kita harus kembalikan. Udah musnahkan aja daripada Bapak begitu, katanya begitu. Terus Arif itu bilang begini, Dodi bilang begini, udah dikasih gratis aja masih ngeyel, kan udah enak 300 kali 5 udah 1 berapa itu katanya. Ini gratis loh Mbak katanya, bukan beli katanya. Dengan marah-marah si Dodinya itu dengan saya juga, akhirnya dibawalah kembali itu barang. Nah setelah itu nggak ada kabar ini. 1 minggu kemudian si Dodi itu ada telepon ke saya, dia bilang, Mbak ada perintah lagi dari Bapak, apalagi barang bisa dikirim kembali, tapi ada itunya apa untuk Mbak katanya 10% katanya. Bapak maunya 360 juta. Ya sudah kalau perintahnya begitu, saya begitu. Terus
besoknya si Dodi datang lagi dengan bawa 2 kantong itu. Saya bilang, kenapa dibawa 2? Saya bilang begitu. Perintahnya Bapak begitu, dan saya jauh Mbak dari Cibubur ke sini, katanya begitu. Nah, dari itu lompat, saya telepon ke Kasranto, saya bilang, Mas, barangnya TM itu masih ada, katanya. Masih bisa lagi nggak? Minta tolong, saya bilang gitu. Coba besok ya, saya tanya dulu, kata Kasranto. Tapi barang belum ada Mas, besoknya baru datang. Gitu. Nah, setelah barang datang, baru saya serahkan lagi kepada Kasranto. Saya bilang ke Kasranto, Mas, barangnya udah ada. Nah, setelah jam 2 Pak Kasranto habis Bitcoin, baru ke rumah saya ambil itu barang yang satunya saya simpan kembali gitu. Nah, sampai 3 hari saya telepon kepada Kasranto itu menanyakan uangnya. Kata Kasranto baru ada 100 juta. Ya sudah Mas, kirim aja, saya bilang begitu. Akhirnya dikirim ke saya via BCA 100 juta. 2 hari kemudian dikirim lagi 48 sama 50 sama 5 juta. Total 100 juta saya serahkan lagi ke Dodi, saya transfer lewat BCA atas nama Dita siapa begitu. Nah, setelah selanjutnya itu baru Kasranto itu ditangkap. Dia ke rumah saya. Begitu yang mulia. Oke. Mungkin fokus ada yang ya. loncat, mungkin banyak itu. Saya lompat-lompat yang sudah Ya. diterangkan, saya tidak akan ulang lagi, sudah jelas tercatat. Ya. Baik. Di tanggal 23 Juni 2022 tadi. Kan begitu. 23 Juni 2022. Bahwa Teddy Minahasa WA